Awal kajian ontologi sudah sering saya sebutkan bahwa ya awalnya karena realitas sejak zaman dulu biasanya orang menjawabnya pakai mitos. Mitos itu tidak selalu cerita-cerita, tapi narasi-narasi yang tidak didasarkan pada rasio. Ya macam-macam. Tidak harus ada dongengannya. Banyak hal yang kamu mitoskan sendiri dalam hidupmu mungkin banyak. Kalau tidak pakai jaket ini aku tidak kelihatan gagah, itu mitos. Katanya siapa nih? Kamu pakai apapun tidak kelihatan gagah. Kamu aslinya sudah agak gagah kalau kamu merasa. Ya, tapi mitos. Kadang-kadang kamu kalau tidur nggak pakai bantal ini, aku nggak bisa pulas. Jadi kemana-mana bantal itu kamu bawa, meskipun bantal aslinya putih sekarang jadi badik. Ya kan? Tiap hari kamu badik di atas bantal. Dan itu mitos sudah. Bantal itu sudah jadi mitos bagi itu. Sama kan, macam-macam. Mitos itu tidak selalu bentuknya positif. Kadang ada mitos-mitos negatif. Pokoknya mitos-mitos negatif kayak kalau orang Madura itu, aku enggak. Nah itu mitos, itu lagi-lagi mitologis, dasarnya tidak rasional. Mahasiswa UIN itu desa-desa. Misalnya, itu mitos. Katanya siapa? Nggak ada mahasiswa UIN desa, yang sangat desa banyak. Jadi paradigma yang tidak rasional seperti ini nanti yang didobrak sehingga melahirkan kajian ontologis. Awalnya bukan epistemologi, filsafat, ontologi dalam sejarah tapi. Meskipun di sini tak balik, kamu belajar epistemologi dulu. Ya kayak Thales dan kawan-kawan, Demokritos dan seterusnya. Ya Thales bahasa orang Yunani, bukan Thalesnya orang Jawa. Ya, jadi kalau di Yunani kan mitologi banyak. Kamu lihat ada Zeus, Hercules, Sina dan kawan-kawan itu. Dunia mitologi. Jadi ada Thor, ada apa lagi? Ya meskipun mitologi hari ini kamu bikin-bikin sendiri, ada Iron Man, ada Superman, ada Batman, ada kan gitu-gitu. Mitologinya orang modern. Ketika kamu sudah stres, bingung gimana ya bisa, terus kamu bayang-bayangkan bikin mitos sendiri. Oke, kalau di Jawa ya ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Roro Kulo, lagi tahu pokoknya mitos lah. Banyak orang Jawa kan punya banyak mitos. Oke, terus awalnya itu, kalau Thales kan bilang alam semesta ini asalnya dari air. Nanti Anaximandros asalnya dari api. Ada yang bilang asalnya dari 4 unsur. Apa? Air, api, tanah, udara. Nah, nanti jadi avatar. Ya. Jadi itu sebenarnya idenya dari filosofi Yunani. Ada yang bilang enggak, intinya adalah cinta dan benci. Jadi cinta menyatukan, benci memisahkan. Alam semesta ini struktur atomnya dari gabungan-gabungan atau dari pemisahan-pemisahan lahirlah macam-macam. Kalau gabungan jelek-jelek lahir yang kayak kamu ini, terus gabungan bagus. Jadi itu filsafat Yunani. Itu sudah mulai pakai akal, meskipun kadang isinya lucu-lucu, tapi yang jelas dari situlah peradaban manusia yang rasional diawali. Jadi tidak lagi basisnya basis mitos. Tidak lagi. Kalau mitos itu kan pasti mengandaikan otoritas. Jadi yang punya cerita, kalau di sini kiainya, ulamanya, penguasanya yang menguasai narasinya. Sementara kalau peradaban rasional kan enggak. Masing-masing orang berhak mendaya-gunakan akal budinya. Dan caranya gimana sih mendobrak mitos itu? Biasanya caranya melihat keteraturan kemudian merumuskan. Kayak Thales tadi kan melihat, alam semesta ini di mana-mana ada air. Mungkin dia lihat itu. Tidak ada satu barang pun yang tidak punya kadar air. Besi aja punya kadar air tertentu. Kayu punya kadar air. Kain punya kadar air tertentu. Mungkin alam semesta ini asalnya dari air. Al-Quran aja bilang bahwa waja'alna likulli syai'in hayyin apa? Kita jadikan segala yang hidup itu dari air. Kamu juga dari air. Bahkan cuma nggak ada segini. Ya, ya kan. Jadi cukup setetes itu pun dari yang cuma satu. Ya kan, dari
Nah itu kan berarti air ini intinya, itu katanya Thales. Mungkin yang satu lihat, oh enggak, bukan air tapi api. Jadi realitas itu, api itu dengan derajat tertentu dia berubah jadi air, tapi semakin jarang dia jadi angin, jadi uap, semakin air. Cara berpikir. Jadi bukan isinya yang penting, tapi dari situlah peradaban rasional dimulai. Dia lihat pola-pola, kemudian dirumuskan pola umumnya seperti apa. Dari situ kajian ontologi bermula. Mode-modenya, mode itu polanya secara umum cuma ada dua, yaitu ada simple ontologi dan kuantitatif ontologi. Simple ontologi itu ya ontologi sehari-hari yang kita tiap hari memahami realitas itu pakai simple ontologi. Kita pahami bahwa tehnya agak anget. Ini simple ontologi. Kamu nggak perlu cari referensi, nggak perlu cari buku, nggak perlu Hegel bilang apa ya tentang teh, nggak perlu. Ini simple ontologi namanya. Tehnya manis, kurang gula dikit. Itu simple ontologi namanya. Nggak perlu kamu konsultasi sama ahli kimia tentang gula, pokoknya kau yang ngerti. Itu simple ontologi. Nggak, cuma contoh aja. Oke, jadi maknanya, ukurannya, rasanya gimana, itu simple ontologi. Memahami realitas, memahami ada, memahami eksistensi, memahami esensi dari hal-hal yang simple. Setiap orang pasti bisa. Gadunya kok terlalu pedes ya, itu bisa. Kulitmu kok hitam ya, nah itu bisa. Simple ontologi. Kamu nggak perlu nyari pola gradasi warna kayak iklannya Pepsodent itu, nggak perlu mengukur pakai itu, sudah yakin bahwa gigimu kuning. Nah itu simple ontologi. Kamu nggak perlu pakai ke laboratorium segala. Jadi sederhana. Itu tak pakai istilah bersahaja. Nggak tahu bersahaja ya artinya apa, cuma tak tonton di kamus bahasa Indonesia itu simple itu sederhana dan bersahaja. Boleh nggak? Itu mungkin kayak kamu tiap hari, pokoknya saya cari pacar yang baik hati dan tidak sombong kan? Suruh ngerti kalau baik hati itu apa. Kamu nggak pernah mendefinisikan itu. Oke, kali itu simple, nggak perlu dibahas. Begitu kamu lahir, begitu akalmu jalan, kamu sudah menyerap dan mendefinisikan, memilah-milah, mengklasifikasi, membagi-bagi. Simple ontologi. Tapi ada juga yang dianalisis. Kalau yang dianalisis aspek fisik dan ukurannya, panca inderanya, biasanya disebut ontologi kuantitatif. 1 apa 2 jumlahnya, seberapa besar bedanya dia dibandingkan dengan itu, dan seterusnya. Ini realitas yang sejati apa realitas palsu? Ini penampakannya apa ketampakannya? Ini yang salah lihat saya apa memang realitasnya seperti itu kuantitatif. Melihat aspek yang terlihat, aspek yang terdeteksi oleh panca indera, itu ontologi kuantitatif. Benar nggak sih kamu lebih tinggi dari aku? Coba dibandingkan. Oh ya sama, dan seterusnya. Rambutmu sama rambutku lebih keriting mana misalnya. Itu nggak bisa dipahami secara simpel. Ini harus diukur secara kuantitatif. Karena kita sama-sama rambutnya agak melungker-melungkermu cuma sekitar 40 derajat, sementara melungkerku itu kuantitatif, agak hilang. Mungkin ya kayak gitu, itu kuantitatif. Banding membandingkan, apakah ini tunggal apa jamak, realitas ini nyata apa palsu, realitas ini tampaknya saja kayak gitu apa enggak. Dari jauh kelihatan cakep beneran nggak ya kira-kira? Coba, nah itu kuantitatif. Di atas kuantitatif ada yang lebih rumit lagi. Di sini metafisika. Pendekatannya kualitatif. Seperti apa hakikatnya? Apa sih intinya? Hakikat maknanya seperti apa sih? Maksud keberadaannya apa sih? Nah, itu kualitatif. Jadi membahas sampai ke balik yang fisik. Fisiknya tadi misalnya ini tehnya agak terlalu manis. Kalau mau dibahas secara metafisik, kenapa bisa begitu? Hakikatnya teh yang terlalu manis ini apa? Misalnya, oh ini ada takmir yang sentimen ini mesti, atau ini korupsi mesti, harusnya bulannya dikasih sak sendok, dikasih cuma setengah misalnya. Itu kan metafisik. Kita nggak ngerti ada kejadian apa, cuma kita masuk ke balik sana.
dengan segala variabel yang menyertainya. Nah, itu namanya pendekatan kualitatif. Jadi tidak berhenti di kelihatannya, tapi kita masuk jauh ke balik dunia fisiknya. Oke. Dan ini lebih berbobot. Kualitatif itu lebih lebih berbobot, lebih valid, bahkan dianggap lebih bernilai dibandingkan kuantitatif. Karena memang kajiannya lebih rumit. Jadi kalau kamu ingin disebut orang berbobot, jangan berhenti di kuantitatif dalam hal apapun. Jadi, mikirnya agak metafisik, agak kualitatif itu biasanya lebih dalam tanda petik lebih dianggap orang pintar ketika kamu bisa bermain dengan konsep, bermain dengan teori, dan yang bisa ke sana itu kualitatif, bukan kuantitatif. Cari pacar kan juga gitu. Kalau kamu cuma berhenti pada fisik ya, tidak akan tahan lama. Kamu harus masuk ke balik yang fisik. Ya nggak tahu balik fisik itu akan bukan hartanya loh ya, harta tetap fisik. Jadi jangan melihat wajahnya, karena yang kuantitatif itu tidak tahan lama. Kualitasnya aja. Oke. Iyalah, kecuali terpaksa ngomong itu. Kan saya selalu bilang itu, karena yang lebih tahan lama itu bukan yang cakep. Cakep itu tidak tahan lama. Karena sekarang cakep paling umur 50 ke atas sudah nggak cakep lagi. Tapi kalau jelek tahan lama. Ya, sekarang jelek semakin lama justru semakin tahan. Nggak berubah-ubah. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe argumen ontologis. Kayak gimana sih tipe argumen ontologis itu? Cara berpikirnya para filosof di dunia ini, di dunia ontologis ini. Yang pertama ada model berpikir monistik, monisme. Monisme itu melihat realitas dan segala isinya sebenarnya sama. Perbedaan itu semu. Hakikat seluruh realitas ini sebenarnya satu. Intinya alam ini satu. Oh, itu nanti sebenarnya hampir semua filosof klasik polanya monistik. Dia mikirnya apa sih intinya? Ya kayak Thales tadi loh. Alam semesta serumit dan sekompleks ini dirumuskan berpangkal sebenarnya intinya air. Satu. Cara berpikir monistik. Segala sesuatu itu sebenarnya sama. Tokoh di filsafat yang bilang kayak gini Parmenides. Nanti dalam sejarah monisme ini melahirkan dua kutub besar yang sangat terkenal, yaitu materialisme dan idealisme. Kalau materialisme bilang bahwa realitas alam semesta ini hakikatnya hanya satu, yaitu materi. Sementara yang kedua hakikatnya hanya satu, yaitu dunia ide, dunia rohani, dunia non-materi. Dan perdebatannya sampai hari ini, meskipun tidak cuma dua. Ngomong materialisme dan idealisme akan sangat panjang, maka dua ini akan kita bahas minggu-minggu depan. Mungkin minggu depan materialisme dan idealisme kalau waktunya nyampe. Kalau nggak nyampe ya materialisme aja kita ngomong minggu depan. Karena materialisme banyak, apalagi sampai nanti materialisme historis, materialisme dialektis, kita ketemukan Marx dan kawan-kawan. Jadi agak panjang. Idealisme juga begitu. Idealisme kita banyak. Filosof Jerman itu kebanyakan idealis, Hegel dan kawan-kawan. Jadi mungkin minggu depan kita ngomong materialisme, minggu depannya lagi kita ngomong idealisme. Kalau yang lain, yang dualisme, pluralisme itu bisa kita paket jadi satu sesi. Tapi yang ini agak panjang karena filosof-filosof klasik sampai modern itu polanya cuma dua. Kalau nggak materialis, idealis, monisme. Dua-duanya monistik, melihat realitas hanya dari satu faktor. Dia punya satu hakikat. Apakah itu materi atau ide? Apakah jasmani atau rohani? Yang kedua ada model naturalisme. Naturalisme ini sebenarnya agak mirip dengan materialisme. Ada yang bilang materialisme itu sebenarnya bagian dari naturalisme. Tapi yang jelas naturalisme bilang bahwa
seluruh realitas alam semesta itu hakikatnya adalah alam semesta itu sendiri, kejadian-kejadian yang ada di sana, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, fenomena-fenomenanya. Yang penting dia harus alami, harus natural. Jadi alam adalah hakikatnya. Kuncinya naturalisme adalah nature, alam. Jargonnya adalah semua yang alami itulah yang benar dan baik. Yang tidak alami itu yang palsu, manipulatif. Itu jargonnya naturalisme. Filosof Yunani awal banyak naturalis, tapi puncaknya sering orang bilang adalah filosof romantisisme di awal era pencerahan, era Aufklärung, era Renaissance Barat. Jadi ada filosof, kelompok filosof yang disebut aliran romantisisme, yang biasa disebut naturalisme. Di era ini, kalau kamu lihat lukisan-lukisannya yang sering jadi ilustrasi, itu kan kalau gambar orang biasanya orangnya telanjang, tidak pakai baju. Patung-patung juga kebanyakan telanjang. Karena apa? Karena ketelanjangan itu kan dianggap itulah yang alami, yang sejati. Kalau sudah pakai baju kan sudah tempelan. Jadi aslimu itu kalau sudah nggak pakai baju, telanjang. Makanya gambarnya buku-buku filsafat yang ada orang kayak gini, jadi pening kayak orang sedang stres itu kan telanjang, nggak pakai baju. Kalau anak saya tanya lihat buku, ini gambaran foto ya kok? Itu orang mau mandi, anduknya dibawa lagi, jadi dia malu. Jadi karena orangnya telanjang. Jadi semua yang alami pasti benar. Jadi parameter benar salahnya di kelompok naturalis itu alam. Alami enggak? Kalau dia alami berarti benar. Cowok seneng cewek, natural kan? Berarti itu yang lebih benar dibandingkan cowok seneng cowok. Ya, kalau ada cowok seneng cowok itu tidak tahu enaknya di mana. Nah, ya kan? Kok kamu ketawa emangnya kamu ngerti? Harus tidak ngerti yang itu. Kalau ngerti mengkhawatirkan. Jadi naturalisme, segala yang ikut ritmenya alam itulah yang benar. Kalau dalam agama disebut sunnatullah. Jadi aliran yang andalannya sunnatullah. Secara teologis terus kadang-kadang diekstrimkan jadi yang namanya takdir. Dan orang yang percaya takdir kan fatalistik. Naturalisme juga begitu. Coraknya agak fatalistik. Percaya saja sama hukum alam, percaya saja sama yang alami, itu pasti yang lebih baik dan lebih benar. Kalau sudah tidak alami, sudah dipoles, sudah pakai make up, nah itu sudah tidak asli lagi, tidak sejati lagi. Ya, berarti sudah pakai topeng, sudah pakai yang palsu-palsu, sudah pencitraan. Tidak boleh pencitraan, biar natural. Nah, itu aliran namanya naturalisme. Ya tidak salah juga, cuma apa ya sih alam itu harus semuanya serba natural. Apa ya bagi kamu yang punya jargon hidup ini yang penting mengalir saja, berarti kamu kelompok naturalistik. Ikut aja apa maunya alam, apa maunya sekelilingmu. Kalau sekelilingmu ke utara ya kamu ke utara, kalau ke selatan ya ke selatan. Moralitas juga begitu. Ada kan orang-orang yang punya moralitas naturalistik. Sejak zaman dulu ya yang namanya pelacuran itu sudah ada, itu sudah fitrah natural, di mana-mana ada. Jadi kamu nggak perlu capek-capek memberantas yang gitu-gitu. Nah, natural. Atau yang suka poligami bilang tuh alami itu laki-laki ingin punya istri banyak itu. Nah, kan gitu. Argumen naturalistik. Kalau ditanya satu-satu pasti cowok-cowok mau gak punya istri lebih dari satu. Hanya urusannya berani apa tidak berani kan gitu aja. Kan terus gitu bilangnya. Itu naturalistik. Apa iya sih semuanya harus gitu kayak gitu kan? Tinggal nanti kamu bahas sendiri. Semoga nanti naturalisme masuk juga ketika kita ngomong kosmologi. Nah ini materialisme. Saya nggak harus panjang menjelaskan ini. Minggu depan saya ngomong khusus tentang materialisme ini panjang dan lebar. Jangan khawatir. Intinya dari kelompok materialisme, hakikat sejarah, hakikat kehidupan, hakikat alam semesta itu
intinya ada dalam materi. Kalau kategori-kategori di atas berarti intinya ada di meter. Kalau ini intinya ada di kayunya. Kalau idealisme bilang intinya ada di tempat untuk naruh barangnya. Jadi materialisme, ya, jadi materi menentukan yang non materi. Yang fisik menentukan yang non fisik. Itu materialisme. Kalau fisik itu kan yang sehingga melahirkan peribahasa mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu sebenarnya materialistik. Jadi basisnya materi. Emangnya iya kok kalau tubuhmu sehat terus jiwamu sehat, ya kan? Nggak mesti kan. Orang-orang di pinggir jalan yang gila itu kadang badannya tegap-tegap, gagah perkasa, ada yang punya jenggot segala, tapi dia stres. Ya kan? Katanya siapa? Dengan tubuh yang sehat terkadang jiwa yang sehat. Tidak mesti juga. Kalau idealisme kan kebalikannya. Berarti dalam jiwa yang sehat akan dapat tubuh yang sehat. Ya tidak mesti juga. Jiwamu sehat tapi kamu ya kuru. Jadi ya tinggal tulang sama mantep. Jadi ya apa? Menjelaskan realitas yang kompleks dengan narasi yang tunggal. Itu yang jadi masalah. Materialisme dan idealisme. Idealisme kalau waktunya nyampe minggu depan, kalau nggak nyampe minggu depannya lagi, karena ini panjang. Idealisme bilang bahwa realitas yang nyata, yang eksis, yang tampak itu bukan realitas, bukan intinya alam. Intinya itu dunia rohani. Intinya itu dimensi psikis, dimensi pikiran, dimensi, pokoknya nggak ada hubungannya dengan materi. Kalau Plato punya dunia ide, yang sejati ya dunia ide. Yang kamu lihat sehari-hari, dunia yang tidak sempurna, dunia yang banyak salahnya, itu idealisme. Minggu depan minggu depan lagi kita ketemu idealisme lebih panjang. Karena idealisme itu luar biasa. Idealisme dan materialisme termasuk naturalisme itu kan yang sering diperdebatkan banyak orang. Hidup ini enaknya idealis apa realistis? Nah itu kan sering kamu perdebatkan. Jawabannya kalau sudah selesai nanti silahkan kamu simpulkan. Enaknya hidup ini idealis apa realistis? Atau gabungan antara keduanya? Atau ya kamu kan tinggal enak aja bilang digabungkan Pak. Ada idealisme tapi yang realistis tapi yang punya idealisme. Ngomongnya enak, emangnya gampang kan dipraktekkan. Sama kayak kan hidup ini bebas apa terikat Pak? Yo, ada Pak, kadang-kadang bebas, kadang-kadang terikat. Ya diomongkan enak, rumusan konkretnya susah kayak gitu. Sama kayak idealitas dan realitas itu tadi. Itu kan sama kayak kalau kamu nyari pacar, milih yang kaya apa yang cakep? Yo, yang kaya dan cakep Pak. Yo, ngomong enak. Memangnya gampang nyari yang gitu. Sama, kadang-kadang kan kamu sering gitu. Kalau ada dua kutub yang berlawanan, terus ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal. Saya tengah-tengah Pak, moderat. Ayo, kamu ngomong moderat, gampang ngomong saya Islam moderat. Ayo sekarang rumusan Islam moderat kayak gimana? Begitu kamu rumuskan, pasti akan mengkutub dia, tidak akan moderat lagi. Susah, mesti kamu kalau tidak satu di antara dua, kamu akan bikin kutub baru. Kalau kemarin kutubnya dua, liberal dan fundamental, sekarang tambah kamu lagi jadi 3 kutub. Tidak jadi tengah-tengah lagi. Yang kalau dulu gambarnya seret, sekarang jadi segitiga. Terus kamu bilang, saya bikin tengah-tengahnya lagi Pak, di antara fundamentalis, liberal dan moderat. Saya ada di tengah-tengah. Ya, nggak tahu Islam apa lah gitu kamu namanya. Ya, saya bikin Islam rahmatan lil alamin. Definisinya aja kamu nggak jelas. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Rahmat itu apa sih? Ayo, sayang. Sayang itu gimana? Sayang pada seluruh alam semesta Pak. Sayangnya gimana? Kalau kamu ciumnya alam semestanya, kamu rangkul-rangkul, harus kayak gimana? Seandainya contoh kayak siapa? Kayak Rasulullah Pak. Ya kayak Rasulullah itu kayak gimana?
Apa yang grup sana tidak bilang dia niru Rasulullah, apa yang grup sini tidak bilang niru Rasulullah, gitu. Jadi panjang, makanya untuk bisa ngeyel kamu harus belajar filsafat. Oke. Iyalah, nama lainnya ngeyel itu kan kritis. Karena banyak orang sekarang jargon itu di mana-mana banyak. Setiap hari sekarang berseliweran jargon, ilmu. Jadi malah perkembangan Islamic Studies paling mutakhir bagi saya semuanya masih jargonal. Jargonal itu masih jargon. Paling banter berhentinya di level metodologis. Tafsir itu harus membebaskan. Caranya tafsir yang membebaskan itu pertama kayak gini, step kedua kayak gini. Dan itu berpuluh-puluh tahun. Mungkin mulai tahun 70-an sudah ngomong sampai kayak gitu. Sampai hari ini masih ngomong gitu. Dulu nggak praktek-praktek nafsir, cuma diskusi tentang metodologi tafsir terus. Dan segera tafsir gitu loh. Kalau sudah ngerti metode yang bagus itu tafsirkanlah sudah. Tapi tidak kan, diskusi metodologinya panjang, sifatnya jargonal. Hari ini kita harus integrasi, interkoneksi. Iyalah, harus percaya, sampai integrasi sudah selesai diskusinya. Kita semua sudah yakin dan percaya. Ayo praktek. Kayak gimana sih yang integrasi interkoneksi itu kan gitu. Jangan dibawa ke kampus sampai disengaja gitu. Oke, jadi idealisme. Saya nggak panjang lebar. Insya Allah kita ketemu. Dualisme. Nanti kalau waktunya nggak nyampe tak loncat di dualisme karena tokohnya antara lain yang punya tokoh dualisme itu Rene Descartes. Jadi dualisme itu kayak tadi, daripada capek-capek materialisme kok kelihatannya masuk akal, idealisme juga masuk akal. Kalau gitu dua aja deh, dua apa? Materi dan ideal sama-sama penting. Ada jasad, ada roh, ada lahir, ada batin. Realitas selalu dua. Kalau mau diperas jadi satu nggak mungkin. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada cowok, ada cewek. Ada rakyat, ada pemerintah. Ada seterusnya. Dualistik. Alam semesta selalu berpasangan. Kalau kita mau tunggal, pontang-panting. Makanya secara apa ya? Saya pernah debat dengan teman. Zaman saya ke Iran, saya punya kenalan orang Zoroaster. Ya, Zoroaster. Di sana asalnya agama Zoroaster. Tuhannya kan dua. Jadi dualitas. Ahura Mazda sama Arima, Tuhan baik dan Tuhan jelek. Dia lebih mudah menjelaskan fenomena yang serba berpasangan dibandingkan kita yang Tuhannya cuma satu. Kita kan sering bingung. Ini Tuhan katanya Maha Penyayang, tapi kok bisa ada tsunami sadis begitu ya? Masa Tuhan kok tega-teganya? Nah, misalnya kan gitu. Kalau dia gampang, benda yang baik-baik Tuhan baik. Kalau ada yang jelek-jelek kayak gitu, itu tugasnya Tuhan jelek. Iya, di surat itu disimpel. Kalau kita bingung, loh, kalau kita kan bikin-bikin ada hikmahnya yang jahat-jahat itu. Jadi kalau kamu mereka-reka dia caranya biar tapi kalau orang sudah simpel, ada baik, ada jelek. Meskipun nanti di akhir zaman Tuhan jelek ini akan tunduk di bawah Tuhan baik. Dia pasti caranya gitu. Jadi kalau ngobrol dia enak. Tidak enaknya Tuhan yang monoteis kan gitu. Dia harus mengurusi segala sesuatu. Yang paling kotor sekalipun harus disebut ciptaan Tuhan. Kamu kan mulai barang-barang paling bagus sampai barang-barang paling menjijikkan dan jelek. Kalau kita monoteis, itu harus disebut itulah ciptaan Tuhan. Tapi kalau di Zoroaster enggak. Yang bagus-bagus, indah-indah, ini Tuhan yang indah yang bikin. Yang jelek-jelek itu Tuhan yang jorok yang bikin. Nah, jadi aman sudah selesai. Kalau kamu harus bikin rasionalisasi panjang kan untuk itu. Oh, itu bencana adalah ujian dari Tuhan. Tuhan sedang menguji kita dan seterusnya kan segitu. Tapi kalau dia tidak, apa ujian-ujian memangnya sekolah segitu. Yang penting ini tugasnya Tuhan jelek. Nah, kan gitu. Tuhan pun tega sekali kalau dia bilang kan gitu. Di Indonesia padahal menurut saya orangnya baik-baik malah dikasih tsunami kayak gitu. Dikasih tsunami di Serambi Mekah aja. Serambinya Mekah itu loh dikasih tsunami.
Padahal Mekah itu kan harus dia kalau melecehkan gitu, ngobrol meskipun sambil guyon. Tapi itu dualisme, salah satu contoh. Kelompok dualisme memang ingin menjembatani realitas yang biasanya serba dua, tadi serba berpasangan. Antaranya ya kalau secara yang tadi tak sebut, form dan matter itu kan dua. Itu yang nanti diadopsi oleh Aristoteles jadi ideologi namanya hilomorfisme. Jadi hilomorfisme itu segala sesuatu ada matternya, ada formnya. Kalau materialisme intinya adalah matter. Kalau idealisme intinya adalah form. Katanya dualisme tidak bisa kayak gitu. Kalau ada matter nggak ada formnya nggak jadi meja. Ada form nggak ada matternya ya nggak jadi meja. Untuk dia bisa jadi meja harus ada matter meja dan form meja. Yang keenam lebih dahsyat dari dualisme namanya pluralisme. Kalau di pluralisme nggak cuma dua ya memang lebih dari satu, tapi tidak cukup dua, macam-macam, banyak. Kenyataan itu plural. Variabelnya tidak cuma form dan matter. Aksiden emangnya nggak dihitung. Emangnya kalau aksidennya dibuang sama sekali, ini masih bisa disebut meja misalnya. Harus tetap misalnya warnanya coklat, warnanya kuning, bisa ganti-ganti, tapi kan tetap harus ada warnanya. Meskipun dia aksiden, tapi dia tetap harus ada. Dan kenyataan multi perspektif loh. Apalagi dari segi esensinya. Ini kamu bilang esensinya adalah tempat untuk naruh barang. Seandainya besok banjir, kemudian orang pada nyari perahu nggak ada, terus ini dinaikin, nah, ini kan berarti esensinya bukan lagi tempat naruh barang, tapi tempat nyebrangin orang. Dia jadi perahu dadaan. Realitas plural kok. Kenyataan itu macam-macam. Kenyataan itu tergantung perspektif. Kenyataan itu tergantung standpoint. Kadang yang tanpa apa, mau apa, esensi tidak tunggal. Bisa macam-macam. Nah itu pluralisme. Tergantung kepentingan, tergantung fungsi, tergantung dan lain sebagainya. Esensi yang tunggal, aksiden yang tunggal, itu tidak ada. Mana yang lebih penting, substansinya apa esensinya, tidak ada. Semuanya masing-masing punya urgensi sendiri-sendiri. Itu pluralisme. Kita akan ketemu banyak logika pluralisme nanti kalau kita sudah nyampe filsafat postmodern. Termasuk kemarin ketika ngomong hermeneutika, sedikit-sedikit logika pluralisme sudah disinggung. Yang terakhir, empirisisme logis. Cara berpikir ini khas. Kalau tadi orang sibuk melacak metafisika, melacak hakikat yang ada di balik fisik, kalau positivisme logis malah sebaliknya. Dia anti metafisika. Bagi positivisme logis, ngomong hakikat itu meaningless, nggak ada artinya. Hakikat itu nggak ada. Hakikat itu bisa setiap orang bikin sendiri-sendiri. Hakikat sesuatu apa, setiap kepala bisa merumuskan diri. Dan meaningless, kenapa nggak bisa diukur, nggak bisa diuniversalkan, nggak bisa diobjektifkan. Satu-satunya yang valid adalah kalau sesuatu itu bisa diverifikasi. Diverifikasi itu berarti bisa diakses oleh indera dan bisa dipahami oleh akal. Begitu tidak bisa diakses oleh indera, berarti orang nggak bisa melihat kenyataannya. Maka kalau kamu ngomong tentang itu, apapun isinya, biasanya meaningless. Meaningless itu ya nggak ada artinya. Nggak ada artinya maksudnya apa? Ya meskipun kamu capek-capek merumuskan, toh yang sejati kayak apa kamu nggak tahu. Karena nggak ada fisiknya. Ini tadi gelas kan, kamu bilang fungsinya untuk minum. Fungsi untuk minum katanya siapa? Wong dipakai pot bentuknya bisa dipakai nanam bunga juga bunga yang tumbuh tuh. Tadi kamu bilang hakikat, hakikatnya kan untuk minum. Lu katanya siapa itu? Ada loh tulisannya ini gelas untuk minum atau kan nggak ada. Hakikat
pot itu bentuknya juga persis kayak gini. Dan bisa. Baik katanya kosmologis, parameternya bukan apakah itu metafisik bisa diakses atau enggak, tapi bisa disentuh oleh panca indera apa enggak. Kenyataannya ada enggak? Kalau enggak ada, berarti enggak bisa diverifikasi. Kalau enggak bisa diverifikasi, berarti meaningless. Metafisika kan dibalik fisik. Karena yang dibalik fisik itu enggak bisa diakses oleh panca indera, maka tidak ada metafisika. Semua filsafat yang disebut metafisika, katanya kelompok empirismologis, adalah filsafat namanya spekulatif. Filsafat spekulatif. Kenapa disebut spekulatif? Karena isinya sebenarnya adalah spekulasi-spekulasi, kira-kira. Tadi Thales bilang intinya alam adalah air, ada yang bilang angin, udara. Itu cuma kira-kira, cuma mungkin gitu dulunya, kan gitu. Nah kalau cuma mungkin ya jangan bilang, berarti meaningless. Kamu tidak punya bukti nyata, tidak punya bukti konkret. Itu katanya empirisismologis. Jadi sesuatu harus empiris dan masuk akal. Kalau tidak empiris, tidak nyata berarti. Dan yang tidak nyata ya berarti ya tidak valid, dia tidak dapat diverifikasi. Kalau kamu bilang alam intinya dari air, tunjukkan aspek empirisnya. Kalau tidak bisa ya berarti itu meaningless, omong kosong. Kamu bilang I love you tiap hari, tapi SMS nggak pernah, jemput nggak pernah, kalau ke warung disuruh bayarin nggak mau, itu namanya meaningless. Jadi ungkapan cintamu nggak ada artinya. Apa gunanya punya pacar? Kalau disuruh nganter nggak mau, disuruh traktir nggak mau. Kalau SMS perhitungan, ya kan? Meaningless berarti. Suruh SMS nunggu besok kalau ada gratisan baru kamu ke SMS. Nah itu berarti meaningless. Untuk tidak meaningless harus dapat diverifikasi. Verifikasi berarti apa? Bisa diakses secara empiris. Kamu bilang I love you, buktinya apa? Oh benar, kamu tiap hari nge-SMS aku. Oh benar, kalau tiap pagi kalau aku kuliah kamu mau nganter. Oh kalau makan kamu mau bayarin. Berarti sah sudah, ada buktinya, berarti nggak meaningless. Nah itu caranya. Empirisisme logis. Ini bahasa Inggris ya. Kamu Inggrisnya ada beberapa di kampus. Maka filsafat ontologi sampai hari ini sebenarnya masih menyisakan pertanyaan, terus apa sih yang sejati itu? Apa sih hakikat alam semesta itu? Apa sih hakikat realitas itu? Itu diantara problem-problem perennial. Problem yang kedua adalah apa yang bisa membedakan realitas mimpi, realitas baik buruk, atau apa bedanya penampakan yang sejati dengan penampakan yang palsu. Itu sering masih susah dibikin parameter. Problem-problem ini kalau dalam dunia filsafat sering disebut perennial, problem abadi. Memang kalau kamu cari jawaban tuntasnya, nah terus yang benar itu dualisme, pluralisme, materialisme, apa idealisme, apa empirisisme logis, atau sebenarnya ada satu lagi tidak saya sebut di situ, intuisionisme, pakai intuisi kayak kajian tasawuf. Macam-macam para filsuf menjawabnya. Nanti kita coba jawab di sesi terakhir. Kalau mungkin jawab, kalau enggak biarkan perennial. Paling tidak kamu jawab untuk kepentinganmu sendiri, untuk versimu, untuk konteks hidupmu sendiri. Ya mungkin kalau umur-umur kamu ya sekali-sekali harus materialis lah, perhitungan materi. Tidak apa-apa. Kalau uangmu tinggal sedikit, ada teman utang ya tidak harus dikasih duitmu garis sedikit. Materi banget, iyalah. Kalau nggak ada materi ya. Tapi kadang-kadang juga harus idealis. Kadang-kadang juga harus dualistik, bijaksana melihat kutub dalam hidup. Kadang-kadang juga pluralis, pertimbangkan macam-macam persepsi. Kadang-kadang juga harus empirisisme logis.
melihat sesuatu tidak cuma spekulasi-spekulasi metafisiknya, tapi dilihat aspek konkretnya. Demikian juga gimana sih membedakan yang realitas dengan yang mimpi, ini masih problem luar biasa. Mimpi itu nyata apa enggak? Ya, kamu bilang pasti tidak nyata, karena sekarang kamu sedang tidak mimpi. Tapi ketika kamu mimpi, kamu tidak sadar kalau itu nggak nyata ya. Pas kamu mimpi itu kamu nggak tahu loh kalau itu nggak nyata. Menarik, coba kamu baca kitabnya Ghazali. Siapa berani taruhan bahwa hidup kita hari ini sekarang itu bukan mimpi? Nggak ada orang berani menjamin itu. Siapa tahu tiba-tiba entah kapan bisa kita bangun, ternyata memang cuma mimpi. Iya. Loh, kalau kamu mimpi benarnya juga gitu, kamu nggak pernah merasa oh ini mimpi, makanya kalau ngerti mimpi itu nggak kan gitu. Tapi tidak kan, ketika kamu mimpi kamu nggak sadar bahwa kamu mimpi. Maka pertanyaannya Ghazali kan, siapa berani menjamin bahwa hidupmu saat ini itu bukan mimpi? Mungkin di titik tertentu kamu akan terbangun, oh mimpi dulu. Meskipun beberapa sufi bilang iya memang ini mimpi, kalau kita sudah mati kita bangun, katanya gitu. Tapi jangan-jangan mungkin bukan itu, karena pikiran kita susah sekali membedakan dunia mimpi dengan dunia nyata, dan itu problem perennial juga. Nanti kalau cabang filsafat yang khusus ngomong tentang ini namanya philosophy of mind. Jadi filsafat tentang mind. Saya ada buku bagus, bentuknya novel, sayangnya dalam bahasa Inggris, tapi nggak terlalu tebal. Ya mungkin besok kalau ada sesi-sesi Ramadan apa-apa kita ngaji aja kayak di pesantren kitab itu. Jadi emangnya ngaji cuma kitab bahasa Arab, sekali-sekali ngaji kitab bahasa Inggris. Kenapa gitu loh sekalian, kan kamu sudah terlanjur aneh kan ini. Sisa namanya besok kita ngaji kitab bahasa Inggris. Judulnya bagus, In Search of Myself. Tokoh utamanya agak rumit, karena tokoh utama ini dia bermimpi jadi Descartes. Cuma di mimpi itu dia bermimpi bahwa Descartes sedang bermimpi. Descartes sedang bermimpi jadi dirinya. Bolak-balik, dan luar biasa itu. Ada filsafat diri. Di situ kamu ketemu Ibnu Rus, di situ kamu ketemu Farabi, banyak termasuk beberapa filosof Barat yang ngomong tentang siapa aku sebenarnya. In search of myself. Jangan-jangan siapa kamu itu tidak tergantung apa-apa, tergantung memori sebenarnya. Bisa jadi kayak ada filosof yang bilang segitu. Ada yang bilang bukan tergantung memori, tapi tergantung penampakan, reality. Ada yang bilang bukan tergantung itu, tapi tergantung persepsi orang tentang kamu dan seterusnya. Ya kan? Ya tergantung memori itu. Seandainya sekarang tak balik, memori yang ada di kepalaku tak kasihkan dalam dirimu full, terus memori itu juga tak kasih aku. Besok tadi aku bangun dengan memorimu dan kamu bangun dengan memoriku. Kira-kira kamu masih kenal aku apa enggak? Atau reaksimu kira-kira seperti apa? Kok aku jadi cakap mungkin gitu kan? Tapi apakah itu jadi kamu itu fisiknya atau pikirannya? Atau seandainya kamu merasa bahwa tidak kayak di novel itu, bahwa akulah Descartes. Pokoknya kamu yakin bahwa kamu Descartes. Terus gimana ya kelanjutannya? Oh, itu kan menarik. Ghazali luar biasa bahas itu. Di novel itu dibahas kira-kira setengah tentang Ghazali. Kalau Ibnu Rus banyak dibahas, karena Ibnu Rus juga bahas itu. Nah, lumayan. Ya, kalau ada waktu kita, kalau ada yang mau ngopi silahkan. Saya mengerti satu dua yang pintar bahasa Inggris. Yang nulis filosofnya namanya Daniel Kolak. Ya, keturunannya orang Jawa. Mungkin itu. Daniel itu Belatra. Bapaknya Kanada, ibunya Klaten. Jadi Daniel Kolak. Oke, jadi itu pengantar untuk hari ini ya sudah malam. Ada pertanyaan nggak? Satu dua, silakan. Ini baru saya antarkan. Diantarkan pun hanya baru seperempat jalan untuk mengantarnya. Iya. Jadi mungkin pengantarnya, karena tadi saya harus ngomong satu-satu ini materialisme sendiri, idealisme sendiri, mungkin pengantarnya bisa 3-4 kali pertemuan.
Setelah itu baru kita masuk yang pertama filsafat alam di kosmologi, kemudian filsafat ketuhanan, kemudian filsafat manusia. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau di buku-buku ontologi itu bidang yang paling mengerikan, padahal sebenarnya enggak. Yang bikin ngeri adalah karena di Indonesia kebanyakan buku-buku filsafat ontologi itu terjemahan. Itu yang bikin, karena diterjemahkan ya kayak tadi, bahasa Indonesia agak rumit. Ada penampakan, ada ketampakan, itu kan susah. Ada tanda, ada penanda, ada petanda, ada tanda-tandanya, ini susah kan, rumit. Jadi itu gara-gara terjemahan bahasa Indonesia, jadi agak rumit. Oke, kalau nggak ada, iya. Waalaikumsalam. Ini mas ya, maksudnya manggilnya Pak Mas di sini. Satu hal yang bikin saya bingung ya, dari asal sejarah, maksudnya saya tertarik pada itu dunia ide. Dan saya punya keyakinan itu dari dunia ide yang menjadikan persepsi itu ada. Dan dari perkembangan history of philosophy atau sejarah para tokoh-tokoh besar filsafat, di situ ada tingkatan pemahaman ide. Entah itu dari yang namanya dunia naturalisme, empirisme, dan menjadi sampai sekarang zaman kita ini semuanya jadi tingkatan ide. Dan saya yakin di situ ada perbedaan tingkatan ide yang menjadikan peradaban manusia bertingkat-tingkat. Jadi saya punya keyakinan ilmu pengetahuan itu bertingkat-tingkat dari masa ke masa sampai menjadi ya zaman sekarang inilah, abad ke 20 atau 23 gitu. Di sini yang saya ingin tanyakan, dari menjadi dunia ide itu menyeberang dari dunia ide satu ke dunia ide yang kedua atau tanda ilmu pengetahuan. Di situ dan di sini saya menyadari untuk dunia ide kita sekarang ini menurut saya salah gitu. Kita harus kembali ke dunia ide yang seharusnya mungkin, saya nggak tahu ini karena sunatullah yang menjadikan dunia akan rusak hanya setelah ini, atau perlu kita kembalikan ke dunia ide sebelumnya dan kita perbaiki seperti zaman Nabi atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang pasti untuk menjebol sebuah dunia ide itu bagaimana? Oke, ada teori bagus tentang sejarah pengetahuan. Coba kalau kamu tertarik, baca bukunya Foucault, Arkeologi Pengetahuan. Jadi bagaimana nanti kamu cari cara dia menjelaskan genealogi pengetahuan, bahwa ide pengetahuan itu sifatnya genealogis. Genealogis itu mungkin bukan tingkatan seperti yang kamu jelaskan, tapi kayak gen itu kan keturunan, kayak kamu bikin silsilah itu. Dari Mbak Wongso dia punya anak 3, 1, 2, 3, terus dari anak 3 ini melahirkan sejarah pengetahuan seperti itu sifatnya genealogis. Dari tokoh besar namanya Socrates, dia punya muridnya ini namanya Plato. Dari Plato nanti diwarisi oleh Aristoteles. Cuma arahnya beda, nanti Plato ini idealis dan nanti dia diwarisi oleh misalnya Plotinus melahirkan Neoplatonisme, dari Aristoteles dia realis melahirkan namanya realisme. Nanti Plotinus ini bergerak, berkembang, Aristoteles juga bergerak, berkembang. Dari Aristoteles dibawa oleh muridnya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, disebarkan ke Romawi, lahirlah Helenisme. Peradaban Helenisme inilah nanti yang diwarisi oleh orang Islam, sehingga Islam jaya dengan ilmu pengetahuan karena ketika dia mewarisi Aristoteles, cara berpikirnya realistik, alam semesta, bau sainsnya kuat. Kebalikannya Plotinus yang mistik, cara berpikirnya banyak diwarisi oleh para tokoh-tokoh dari Romawi, sehingga yang dia membentuk peradaban Kristen karena mewarisi dari Plato, Plotinus yang agak idealistik, maka cara berpikirnya cenderung introvert, cara berpikirnya cenderung ideal, tidak realistik. Maka gereja abad tengah coraknya seperti itu. Nah, nanti dua ini bertemu, filsafat Islam yang jaya menyadarkan orang Barat yang mundur, nanti ketemu di Romawi Utara, lahirlah Renaissance, dari Renaissance terus dinamik genealogi. Sejarah pengetahuan. Silahkan dibaca sendiri. Kalau ada waktu, mungkin 1-2 sesi yang akan datang kita ngomong Foucault, sejarah pengetahuan.
Yang benar mana, yang salah mana, susah dinilai karena setiap orang bereaksi, berpikir, menganalisis sesuai konteks zamannya sendiri-sendiri. Bahwa kamu Pak lebih baik yang agak tengah, yang agak teologis, ya monggo. Menurut saya yang pasti yang kosmologis Pak, kita sebagai bagian dari alam semesta, nggak boleh eksploitatif karena kita manusia adalah bagian dari alam juga, ya monggo. Menurut saya modern Pak, orang modern itu cerdas. Buktinya puncak peradaban manusia di era modern, sains dan teknologi memuncak. Oh enggak Pak, menurut saya postmodern ketika orang menyadari pluralitas, tidak menang-menangan dengan narasi tunggal, melihat bahwa setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri, sehingga saya tidak sombong, aku ngertinya cuma satu bidang, yang lain bidang yang lain, sehingga postmodern, whatever, monggo, tergantung yang penjelajahanmu sendiri-sendiri. Kalau untuk urusan yang benar dan yang salah, nah, jadi kejar sendiri. Kebenaran harus kamu kejar sendiri, nggak boleh diwakilkan, nggak boleh kamu pinjam. Ini kayak dunia sufi. Kamu baca kitab sufi berapapun nggak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak praktek riyadhah dan mujahadah. Sama, kamu belajar filsafat berapapun nggak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak refleksi dan kontemplasi. Maka saya hindari untuk ngomong tokoh-tokoh filsafat secara detail satu-satu. Tak omong yang umum-umum dan sifatnya lebih mudah kamu tangkap, biar ini loh sanggup untuk refleksi. Kira-kira mana yang kamu pilih, materialisme atau idealisme? Atau jangan-jangan hidup ini dualistik, kayak katanya dualisme, atau pluralistik? Atau sebenarnya yang pas ya empirisisme logis dan seterusnya. Bukan bahan untuk kamu refleksi. Makanya ini bukan kuliah filsafat, tapi pengajian ngaji filsafat. Jadi biar ada bedanya. Kalau di kampus kamu tak gempur dengan tokoh-tokoh materialisme dialektis, tokohnya Hegel, dilanjutkan Karl Marx dan seterusnya. Mana ngomongnya? Nanti kalau di sini ya jangan, nanti kamu begitu dengar itu kamu kaget, jangan-jangan alergi, atau nggak cuma alergi terus kamu gaya, kamu ngomong di luar nggak karu-karuan. Kita harus bikin Karl Marxisasi. Ya, hindari istilah-istilah, ayo kita praktek refleksi dan kontemplasi. Itu tujuannya ngaji kan gitu. Kalau ngaji kan untuk hal-hal yang praktis, bukan untuk yang teoritis yang terlalu mendalam. Tapi basisnya untuk praktis tetap harus yang teoritis. Oke, ada lagi. Satu lagi kalau ada. Yang Bapak kan menyebutkan tentang kenamaan itu sebenarnya itu di dalam kesadaran apakah di luar kesadaran ya? Tadi memberikan contoh terkait kita punya pacar itu cantik, saya katakan ketika aku memahami itu nanti berarti aku bisa sadar, bisa tidak. Apakah itu sebenarnya ketampaan itu di luar atau di dalam kesadaran itu sendiri? Mohon penjelasannya. Urusannya bukan sadar atau tidak sadar, tapi urusannya mungkin lebih pas antara subjektif dan objektif. Ketampaan itu subjektif. Kenapa? Ketampaan itu objeknya tetap seperti itu, hanya saja karena kacamatamu beda, maka objeknya bunyi sesuai kacamatamu. Itu ketampaan. Kalau kenampaan itu objektif, karena objeknya yang memang bunyi seperti itu. Kayak pacarmu cakep sendiri sedunia bagi kamu kan, itu ketampaan. Karena kamu pakai kacamata jatuh cinta ketika melihat pacarmu. Bagi orang lain, ala-ala kayak gitu kok disenangi misalnya kan gitu. Jadi kan tidak objektif itu. Temanmu jalan-jalan kepala, kamu malah manduk-manduk sendirian. Sementara kalau kenampaan itu objeknya, kayak tadi tak contoh pensil kalau ditaruh di dalam sini jadi bengkok, nah itu kenampaan. Semua orang juga bilang gitu. Semua orang juga bilang apalah, kalau gunung itu dari jauh warnanya biru itu kan, meskipun gunungnya sendiri sebenarnya nggak warna biru, tapi dari jauh warna biru. Itu kenampaan. Kenapa? Objektif semua orang juga gitu kok. Kalau dari jauh lihat gunung warnanya jadi biru. Tapi kalau dulu gunungnya kok warnanya oranye ya, nah itu mungkin ketampaan. Mungkin kamu sedang berputar-putar atau stres atau pakai kacamatanya kecil yang oranye itu sehingga wah gunungnya jadi oranye. Subjektif kalau itu. Jadi urusannya bukan apa tadi? Ya, tapi bukan sadar atau tidak sadar. Dua-duanya sadar. Kalau tidak sadar nggak bisa baca.
Ya, ketika kehilangan kesadaran kamu nggak bisa baca apa-apa, mesti keliru bacaannya. Kalau benar itu berarti nggak sengaja. Sama-sama sadar, cuma yang satu pengaruh kacamata, yang satu memang objeknya seperti itu. Dibedakan dengan realitas, dengan kenyataan. Karena kalau kenyataan itu asli. Kayak tadi, pensil kenampakannya bengkok, padahal kenyataannya nggak bengkok. Nah, itu beda. Oke? Mau nanya Pak, misalnya kita dihadapkan dengan orang yang punya basic materialistik, misalnya. Kemudian sedangkan background kita itu dari sofistik atau idealis. Misalnya diibaratkan contohnya Tuhan tuh gimana sih, di mana? Kan ketika ada orang yang nanya dari materialis itu kan pasti membutuhkan jawaban yang berupa materi. Itu gimana misalnya sikap kita dari basic yang sofistik maupun selain materialis. Oke. Kalau kritik terhadap materialisme jelas dari idealisme. Cuma kritik terhadap dua-duanya nanti banyak teorinya. Yang jelas dua-duanya melihat realitas yang kompleks dari satu perspektif yang tunggal. Kalau ada yang tanya Tuhan itu mana materinya? Ya jawabannya Tuhan tidak materi. Selesai sudah. Kalau kamu menuntut bukti yang material, Tuhan tidak punya materi. Tidak ada materi, tidak meruang dan tidak berwaktu. Gimana jelasinnya? Iya, loh, biasa aja. Pikiranmu memangnya materi. Kalau ada yang tanya, ayo coba kamu punya ide enggak? Punya. Coba tunjukkan padaku mana idenya. Kan nggak bisa. Kayak tadi. Kalau ada yang tanya, Tuhan ada nggak? Ada. Bukti materinya mana? Loh, emangnya yang ada harus ada materinya. Banyak hal yang nggak ada materinya, tapi dia ada. Saya bilang tadi, lamunanmu itu ada. Tapi kalau ditanya, mana lamunanmu? Gambarnya mana? Fotonya mana? Nggak ada. Tapi lamunanmu kan jelas ada. Jadi kalau pakai teori-teori yang di depan tadi, jadi tidak semua yang ada itu ada materinya. Tapi Tuhan ada jelas. Tapi kalau real mungkin enggak. Kalau real dalam arti konkret dan eksisten pasti enggak. Kalau dalam arti meruang dan waktu. Tapi dia ada. Bahkan bagi orang yang bertanya itu kan Tuhan ada. Meskipun Tuhannya dia bertanyakan, ada sebagai ide di kepalanya tentang Tuhan. Cara jawabnya gitu, rodo ngeyel sedikit. Kalau orangnya masih ngeyel ya jangan dilatih ini langsung waras malah. Karena seperti itu bikin pening. Ada memang enggak, ya kamu tinggal lihat profil orang yang tanya. Ada orang tanya itu ngetes, ada yang ingin tahu yang kebenarannya mana, ada yang cuma sekedar ingin menjatuhkan kita, ada yang jadi analisis. Kalau memang urusannya dalam rangka tukar pikiran ya dilanjutin, tapi kalau dalam rangka menang-menangan ya ini semua salah lah ya. Tidak apa-apa. Oke ya, sudah jam 10 kurang dikit. Ini sana enggak? Nggak, saya tidak sepak bola ya. Oke, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya Rizkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.